Setelah Wang Li memasuki negara bulan salju yang baru, dia memilih untuk menetap dan melihat bagaimana mempelajari seni memahat patung es, agar nanti dapat digunakan dalam pertempuran. Terlebih lagi Wang Li ingin tahu alasan dibalik aura kematian yang memancar dari tubuh para manusia. Namun Wang Li percaya akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang arsitek kematian di sini. Kemudian Wang Li pergi ke kota terpencil dan mengenakan satu set pakaian baru dengan jubah biru yang dibalut jubah putih. Pada saat ini, Wang Li memulai pengintaian untuk mempelajari memahat es di negeri bulan salju selama 1 tahun. Bagaimanapun patung es yang dibuat oleh negara bulan salju memainkan peran besar dalam perang untuk menghancurkan sebuah negara. Meskipun Wang Li tidak tahu cara membuat patung es, dia adalah ahli ukiran kayu. Oleh karena itu, Wang Li memulai pengintaian dan diam-diam mempelajari seni mengukir patung es, berharap bisa membuat patung es yang kuat. Untuk diam-diam mempelajari teknik memahat es secara lengkap, Wang Li pergi ke sebuah menara es dengan pemilik di tingkat kultivasi formasi inti tahap akhir. Wang Li langsung mendobrak pintu menara es, membuat orang itu terkejut. Wang Li menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengikat orang itu, lalu menggunakan kekuatan jiwanya untuk mencuri semua ingatannya, lalu mengurung orang itu. Setelah melakukan ini, Wang Li menggunakan entitas orang itu untuk berpura-pura menjadi pemilik menara es untuk mendominasi tempat ini. Melalui ingatannya, Wang Li mengetahui bahwa orang ini tidak memiliki kualifikasi untuk mendapatkan menara es. Tapi karena pamannya, dia mendapatkan perlakuan khusus. Selain ingatan ini, Wang Li mengetahui bahwa Red Butterfly dan beberapa tetua pergi mengikuti Aozi ke Suzaku untuk menerima upacara pemberdayaan. Permintaan Red Butterfly untuk bergabung dengan Suzaku adalah menjadikan negara bulan salju sebagai negara budidaya peringkat 5 dan memberi mereka rumah baru. Permintaan kedua telah selesai. Sekarang hanya ada yang pertama yang tersisa. Agar negara peringkat 5 naik ke peringkat 5, seorang kultivator di negara itu harus mencapai tahap transformasi jiwa. Namun untuk mencapai tujuan itu sangat sulit dengan peluang kegagalan yang sangat tinggi. Selama beberapa tetua berhasil meningkatkan kultivasinya, Suzaku akan memberikan negara bulan salju hak istimewa dari negara budidaya peringkat 5 selama 100 tahun. Selama 100 tahun itu, salah satu dari 7 tetua yang mengikuti Red Butterfly akan mencapai tahap transformasi jiwa, sehingga memperkuat posisi mereka sebagai negara budidaya peringkat 5. Setelah mengetahui ini, Wang Li mengubah penampilannya seperti pemilik menara es, lalu berjalan keluar dan melihat satu wanita cantik dan satu pria. Dengan tingkatan kultivasi pendirian yayasan muncul. Saat mereka melihat Wang Li, mereka berlutut dan memberi hormat kepada gurunya. Wang Li tahu bahwa pemilik menara es ini memiliki 3 murid, dan wanita cantik ini adalah yang termuda. Dia juga yang paling manja dan memiliki hubungan kuda-kudaan dengan gurunya, tapi dirahasiakan. Wang Li hanya bisa tersenyum pahit pada masalah ini. Adapun murid laki-laki ini sebagai murid kedua, dia menunjukkan rasa hormat kepada gurunya di permukaan, tetapi dia sangat membenci hubungan gurunya dengan juniornya. Setelah memikirkan hal ini, Wang Li bersikap netral dan bertanya, apakah ada patung es baru yang tiba? Murid kedua dengan cepat menjawab, guru, 2 dari mereka baru saja tiba. Wang Li berkata bahwa mereka keluar dan biarkan aku melihat apakah kalian berdua telah meningkatkan teknik kalian. Wang Li memperoleh sangat rinci tentang metode dari ingatan orang itu. Dari sudut pandangnya, teknik ini terkait dengan inti kultivator negara bulan salju yang sangat rumit.
Selain energi spiritual, mereka juga menyerap energi dingin dari salju ketika mereka berkultivasi. Energi dingin ini mereka untuk membentuk raksasa es ketika mereka mencapai tahap jiwa yang baru lahir. Setelah mendengar perkataan Wang Ling, murid pria dengan cepat mengangguk dan mengeluarkan patung es manusia burung yang dikenal sebagai pelindung negara bulan salju bernama Peri Salju. Setelah itu, dia mulai memfokuskan diri untuk berkultivasi sebentar sebelum tangannya membentuk banyak segel sampai bola darah tercipta di tangannya. Bola darah dengan cepat memasuki patung es. Dengan ekspresi tertekan, dia segera membentuk lagi bola-bola merah dan menciptakan urat nadi di dalam patung es. Murid pria menjadi pucat dan kembali berkultivasi. Ekspresi Wang Ling tenang, tapi dia diam-diam berhasil mengetahui lebih banyak tentang teknik ini. Persyaratan untuk menyelesaikan langkah pertama adalah menempatkan 9 pembuluh darah di patung peri salju. Saat dia memikirkan ini, murid perempuan berjalan mendekatinya. Dia menatapnya dengan mata yang cantik dan berbisik, "Guru, kamu belum menjawab pertanyaanku beberapa hari yang lalu. Jadi kultivasi murid mengalami masalah. Tolong datang dan ajari aku malam ini." Wang Ling masih memfokuskan dirinya tentang pembuluh darah di patung es. Jadi dia dengan santai mengangguk dan berkata, "Bicaralah, masalah apa?" Murid perempuan terkejut dan melihat sekeliling. Wajahnya menjadi merah ketika dia bertanya, "Bicara di sini?" Wang Ling mengangguk, tapi dia tiba-tiba teringat sesuatu dari ingatan kultivator mesum ini. Saat Wang Ling hendak berbicara, wajah murid perempuan itu menjadi lebih memerah dan pakaiannya tiba-tiba jatuh, mengungkapkan setengah dari tubuhnya. Wang Ling mengurutkan keningnya dan melambaikan tangannya dan pakaian wanita itu kembali ke tubuhnya. Dia kemudian menatapnya dengan tatapan yang sangat dingin. Murid perempuan itu langsung merasakan tekanan dingin. Dalam ketakutan dia segera berlutut. Setelah itu dia berdiri dalam ketakutan karena dia tidak tahu apa yang membuat marah gurunya. Pada saat ini, murid pria selesai berkultivasi dan kembali membentuk bola darah hingga menciptakan 9 pembuluh darah. Ketika selesai, murid pria berlutut di depan patung es dan mulai berdoa. Kemudian dia berdiri dan ingin mengumpulkan 9 pembuluh darah menjadi satu. Tiba-tiba patung es meledak. Murid pria batuk darah dan tubuhnya terhempas. Wang Ling tidak peduli dengan murid itu tetapi menatap patung es. Dia mencari bagian terpenting dari pembuatan patung es. Tepat pada Wang Ling memperhatikan sesuatu, seorang pria tampan dengan mengendarai pedang terbang datang. Mata murid perempuan tiba-tiba menyala dan dia berteriak, "Kakak senior sudah kembali." Adapun murid pria, dia juga menjadi bahagia dalam sekejap. Menurut ingatan yang didapatkan Wang Ling, dia adalah murid tertua dan memiliki hubungan darah dengan kultivator formasi inti itu. Murid tertua berlutut dan berkata, "Murid menyapa guru, aku beruntung dan berhasil menemukan tempat persembunyian dari sisa-sisa aliansi 4 sakte." Wang Ling terkejut mendengarnya. Setelah merenung sebentar, dia dengan tenang berkata, "Pimpin jalan." Murid tertua terkejut mendengarnya karena gurunya tidak pernah bertindak secara pribadi, namun dia tetap memimpin jalan. Dua murid lainnya saling memandang dan mengikuti di belakang. Wang Ling dan 3 lainnya terbang menuju lokasi. Setelah beberapa saat, murid tertua berhenti dan menunjuk ke arah gunung salju dan mengatakan bahwa mereka di sana. Wang Ling berkata, "Kalian bertiga tunggu di sini." Setelah meninggalkan perintah itu, Wang Ling terbang ke depan. Dengan indera ilahinya, dia menemukan di bawah gunung salju ada batasan pelindung, dan di dalamnya ada 2 jiwa. Salah satunya hanya pada tahap formasi inti, tetapi satunya sangat aneh.
karena berubah-ubah dari formasi inti menjadi jiwa yang baru lahir, bahkan formasi inti. Wang Ling menyadari kondisi orang ini mengalami luka berat dan kekuatannya sangat tidak stabil. Dengan kata lain, kekuatannya telah menurun. Saat Wang Ling sampai di depan pembatasan, dia melepaskan 2 cincin pembatasan ke dalam formasi pembatasan. Dengan itu, Wang Ling dapat dengan mudah memasuki pembatasan. Namun begitu dia masuk, Wang Ling melihat 10 pedang Qi melesat dengan kecepatan tinggi ke arahnya. Wang Ling dengan santai menunjuk ke depan dan 10 pedang itu langsung berhenti. Mata Wang Ling menyala saat dia menatap pemuda yang ketakutan. Di belakang Cheng Huan terbaring seorang pak tua dengan kondisi sangat lemah. Cheng Huan berteriak dalam kesedihan dan ketakutan. "Kalian menghancurkan rumahku, dan sekarang kau mengejar kami. Apakah kalian harus membunuh kita semua? Kamu akan membunuh kami hari ini, tapi suatu hari nanti akan ada orang yang akan menghancurkan negara bulan salju." Setelah melihat pemuda itu, tatapan Wang Ling jatuh pada pak tua di belakangnya. Cheng Huang menghalangi pandangan Wang Ling dan langsung berlutut dan berkata, "Tolong jangan bunuh guruku, bunuh aku saja." Wang Ling sedikit tersentuh dan berkata, "Mengapa kamu ingin menukar hidupmu dengan gurumu?" Cheng Huang mengatakan gurunya terluka karena telah menyelamatkan dirinya. Pak tua itu membuka matanya dan berkata, "Hou'er, cepat bangun. Orang ini bukan seorang kultivator negara bulan salju." Pemuda itu sangat bersemangat melihat gurunya setelah terbangun. Wang Ling secara alami memberi hormat pada seniornya. Pak tua itu bertanya kenapa Wang Ling ke sini. Wang Ling menjawab bahwa tempat persembunyian ini adalah telah ditemukan oleh kultivator bulan salju. Jadi Wang Ling menyuruh mereka untuk pergi dari sini. Wang Ling juga mengeluarkan sebotol pil obat dan memberikannya pada pak tua yang bernama Zhou Yun, tetua agung sakte air tinta hitam. Zhou Yun tersenyum dan tidak memperdulikannya, karena dia mengatakan bahwa ini adalah tanah air tempat dia dilahirkan dan akan mati di sini juga. Mendengar itu, Wang Ling mengerti keputusannya dan hendak pergi. Tetapi Zhou Yun segera mengeluarkan kipas 70 warna dan diberikan kepada Wang Ling sebagai hadiah. Setelah Wang Ling pergi, keduanya keluar dari gunung bersalju menuju perbatasan negara. Zhou Yun menciptakan celah di pelindung batasan dan membagi setengah dari pil obat dengan muridnya. Dia berkata, "Pergilah, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri di masa depan karena gurumu tidak bisa melindungimu lagi." Dalam keraguan, kesedihan, dan keputusasaan, pemuda itu hanya bisa diam. Saat ini, Zhou Yun kembali menjadi muda setelah meminum pil obat. Dia langsung terbang menuju kuil ilahi salju dan es di pusat negara bulan salju untuk balas dendam. Melihat gurunya pergi, Cheng Huan bersumpah akan memusnahkan negara bulan salju suatu hari nanti. Saat Zhou Yun sampai di markas besar negara bulan salju, dia langsung menciptakan awan kutukan yang menggelegar di atas langit. Setelah melihat awan kutukan ini, orang-orang dari negara bulan salju segera mengirimkan sinyal darurat. Karena awan kutukan begitu kuat dan mengerikan, hanya para kultivator formasi jiwa yang bisa mengatasinya. Jadi saat para kultivator formasi jiwa yang melihat sinyal ini segera bergegas menghadapi Zhou Yun. Meskipun Zhou Yun telah mencapai tahap akhir formasi jiwa, dia hanyalah satu orang dan juga terluka. Namun pihak lawan ada beberapa kultivator formasi jiwa, sehingga mereka dengan cepat melukai Zhou Yun dan mencoba menangkapnya hidup-hidup. Zhou Yun segera menciptakan naga keabu-abuan yang mendominasi. Zhou Yun membentuk segel dan melesat ke arah para kultivator formasi jiwa. Dia memilih penghancuran diri dan mengambil beberapa kultivator formasi jiwa ikut bersamanya Lo Jin ke akhirat, menyebabkan para kultivator yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran ketakutan atas tindakannya. Setelah pertarungan ini, Wang Ling kembali ke Menara Es dan mendapatkan wawasan tentang domain hidup dan mati.
2 tahun akhirnya berlalu. Wang Ling akhirnya membuat patung es naga dan juga membuat beberapa kemajuan terkait teknik pembuatan boneka pahatan es. Namun semakin Wang Ling mempelajari teknik ini, dia semakin tidak menyangka bahwa teknik ini sama sekali tidak bisa dianggap sebagai jalan lurus, tapi merupakan jalan samping. Wang Ling merasa bahwa teknik ini sangat mirip dengan metode kultivasi Raja Iblis 6 keinginan. Jadi Wang Ling tidak mau berlatih teknik ini. Dia hanya menirunya dengan mengubah pembuluh darah salju menjadi pembuluh darah murni. Dia menggunakan darah untuk bekerja dengan domain hidup dan mati untuk mendapatkan kemampuan mengendalikan patung es naga. Sekarang misi telah selesai dan Wang Ling bisa merasakan untuk mencapai formasi jiwa semakin dekat. Hanya 1 tahun tersisa hingga 10 tahun berlalu. Tapi Wang Ling tidak tahu apakah dia akan memicu kesengsaraan ilahi ketika dia menerobos. Oleh karena itu dia memilih untuk meninggalkan negara bulan salju. Sebelum dia pergi, negara bulan salju telah mengirim dekrit untuk semua kultivator untuk berkumpul di kuil untuk menerima ceramah Dao. Alasannya adalah salah satu dari tetua yang pergi ke Zuzaku telah kembali dan berhasil mencapai tahap transformasi jiwa. Adapun kultivator formasi inti yang ditangkap Wang Ling telah kehilangan ingatannya dan mendapatkan kembali posisi aslinya. Sekarang Wang Ling telah mencapai perbatasan dan tujuannya adalah negara Zhao. Dia memutuskan untuk mencapai tahap formasi jiwa di sana karena lebih aman dan sangat rindu kampung halamannya. Sebelum kembali ke rumah, Wang Ling pergi ke kota untuk melihat Daniu untuk terakhir kalinya. Saat ini Daniu telah membuka toko besi. Istrinya sudah tidak muda lagi, tapi dia jelas hamil lagi. Wang Ling hanya tersenyum ketika melihat mereka menjalani hidup yang baik. Sebelum pergi, Wang Ling meninggalkan sedikit energi spiritual di dalam istri Daniu yang bisa menjamin keselamatan ibu dan anak. Kemudian Wang Ling sampai di formasi teleportasi dan mengaktifkannya menuju negara Zhao.